warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan membahas tata cara pelaksanaan seleksi simulasi mengajar untuk seleksi tahap 2 dari program guru penggerak. Setelah dinyatakan lolos tahap 1, kemudian selanjutnya peserta seleksi akan mengikuti seleksi simulasi mengajar dan juga wawancara. Pada video ini saya akan membagikan tata cara untuk seleksi simulasi mengajar di tahap 2 ini. Jadi, petunjuk umum yang perlu diperhatikan saat akan melakukan simulasi mengajar, petunjuk umum yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, yaitu petunjuk umumnya pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring, yaitu secara online. Peserta disarankan menggunakan browser Chrome. Kemudian, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Lalu, pada seleksi simulasi mengajar nantinya akan ada 2 orang asesor yang akan memberikan penilaian. Peserta seleksi juga diharapkan hadir 3 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, sebaiknya peserta seleksi masuk ruang Google Meet 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Karena sebelum kegiatan simulasi mengajar berlangsung, peserta bisa mengecek ulang persiapan untuk simulasi mengajar. Dan apabila mengalami kendala, bisa segera menghubungi tim pemantau mengenai kendala yang dialami. Apabila masuk ruang Meet-nya terlalu singkat dengan waktu yang ditentukan, dikhawatirkan apabila ada kendala, untuk mengatasinya itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi diusahakan peserta masuk lebih awal di ruang Meet, yaitu 15 menit ataupun lebih dari itu. Selanjutnya, peserta juga harus menyiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, ruangan yang kondusif, yaitu memiliki pencahayaan yang terang dan tersedia akses listrik dan internet. Nah, ruangan untuk simulasi sebaiknya memilih tempat yang tenang, nyaman, pencahayaan bagus, dan tersedia akses listrik dan internet yang memadai. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi. Alat dan bahan untuk seleksi maksudnya adalah alat peraga ataupun komponen lainnya yang dibutuhkan untuk simulasi mengajar. Yang ketiga, jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Peserta bisa menggunakan jaringan Wi-Fi atau juga menyediakan kuota internet di handphone masing-masing untuk berjaga-jaga
jika terjadi masalah pada jaringan Wi-Fi yang dimiliki. Kemudian yang keempat, komputer, laptop, perangkat elektronik dengan kamera video, dan speaker atau mikrofon yang berfungsi dengan baik. Jadi harus dipastikan bahwa komputer atau laptop serta perangkat elektronik lainnya itu berfungsi dengan baik. Bisa dilihat dari segi gambar ataupun suara sebelum pelaksanaan seleksi simulasi mengajar berlangsung. Harus dicek terlebih dahulu kondisinya. Kemudian yang kelima, meletakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara kandidat dengan baik. Dengan Perangkat peletakan elektronik sesuai dengan tempatnya yang tentunya kondusif, maka asesor akan lebih mudah untuk menerima gambar ataupun suara dari peserta sehingga penilaian yang dilakukan bisa lebih maksimal. Selanjutnya yang keenam, peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi, kemungkinan kendala saat simulasi mengajar nantinya bisa diatasi dengan baik apabila sebelum pelaksanaan seleksi kita sudah mengecek terlebih dahulu kualitas video Google Meet dengan latihan bersama orang lain tentunya. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi, yaitu lewat SIM PKB. Ikutilah seleksi sesuai jadwal yang diberikan. Kemudian, jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silakan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Nah, peserta seleksi tidak perlu khawatir jika mengalami kendala tersebut. Peserta bisa langsung mengakses tautan Google Meet yang sama saat melakukan simulasi mengajar dan nanti meminta maaf kepada asesor atas kendala yang dihadapi saat sudah masuk kembali pada ruang Google Meet. Dan jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta juga bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi SIM PKB. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Silahkan siapkan KTP dan menunjukkan jika diminta. Berarti peserta menyiapkan kartu identitasnya karena sebelum simulasi dilakukan, biasanya asesor meminta untuk menunjukkan kartu identitas peserta seleksi. Kemudian petunjuk khususnya, yaitu RPP yang disiapkan adalah RPP untuk pelatihan atau pembelajaran secara luring bukan daring. Tentunya peserta sudah mempersiapkan RPP pembelajaran secara luring yang telah dibuat dan dikonfirmasi sebelumnya untuk kegiatan simulasi mengajar tersebut. Berikutnya, karena pelatihan atau pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pelatihan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Peserta sebaiknya memaksimalkan waktu yang disediakan agar pelaksanaan simulasi mengajar yang dilakukan dapat sesuai tahapan-tahapan dan mencakup kegiatan-kegiatan
yaitu pembuka dan inti yang ada pada RPP yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya, lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pengajaran atau pelatihan dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat peserta latih atau didik yang mengikuti proses pelatihan. Nah, usahakan peserta bisa menyesuaikan waktu 10 menit itu dengan baik. Maka dari itu, sebelum kegiatan simulasi mengajar berlangsung, peserta dapat melakukan latihan untuk seleksi simulasi mengajar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Peserta bisa melakukan simulasi dengan rileks atau anggap saja peserta sedang melakukan pembelajaran untuk peserta didik di sekolah seperti yang biasa peserta lakukan setiap harinya. Kemudian, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pelatihan daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pelatihan. Nah, jadi simulasi mengajar ini yaitu pembelajarannya secara luring, jadi tidak memungkinkan untuk peserta seleksi melakukan share screen untuk memberikan materi pelatihan. Berikutnya, persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Contohnya, yaitu papan tulis kecil atau kertas putih besar, alat peraga, spidol, dan lain-lain. Nah, bisa juga ditambahkan kertas karton, kertas manila, atau alat peraga lainnya yang sesuai dengan RPP yang akan kita simulasikan. Lalu pada akhir sesi simulasi mengajar, akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 5-6 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor. Nah, pertanyaan yang diajukan biasanya seputar kegiatan simulasi mengajar yang peserta lakukan, seperti tujuan pembelajaran yang dilakukan, serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan, teknik penilaian, serta tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Lalu, letakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang dapat menampilkan sekitar 70% dari badan peserta. Ketika akan melakukan simulasi, peserta bisa memposisikan dirinya dengan baik sehingga tampak kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar asesor nantinya bisa melihat kegiatan yang dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah contoh tampilan kandidat yang diharapkan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar secara daring. Nah, jadi posisinya bisa seperti ini. Kemudian kita bisa menempelkan alat peraga apabila berupa kertas manila atau apa, kita bisa menempelkannya di papan tulis ataupun papan seperti pada gambar ini. Nah, jadi posisi peserta sedemikian rupa sehingga bisa terlihat jelas oleh asesor dan juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah video petunjuk sebelum melaksanakan simulasi mengajar untuk seleksi calon guru penggerak
pada tahap kedua. Semoga dengan petunjuk yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi peserta seleksi calon guru penggerak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.